Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sevi Suryani dengan NIM 1504617068, perwakilan dari kelompok praktik keterampilan mengajar jurusan perhotelan di SMK Negeri 30 Jakarta. Bersama rekan-rekan saya. Dengan saya Tri Oktaviani Nasyam dengan NIM 1504617002. Dengan saya Siti Aisyah dengan NIM 1504617041. Dengan saya Petrus Irfan dengan NIM 1504617042. Kami akan menampilkan video pembelajaran mengenai pembaharuan reservasi di mata pelajaran Front Office. Yang selanjutnya tujuan pembelajaran akan disampaikan oleh Petrus. Selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian semua? Pasti baik-baik bukan? Hari ini kita akan membahas mengenai pembaharuan reservasi. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh, apa itu pengertian dari pembaharuan reservasi? Pembaharuan reservasi atau Amendment of Reservation adalah perubahan yang terjadi atas suatu pemesanan kamar sebelum kedatangan tamu yang bersangkutan ke hotel. Nah, perubahan pemesanan ini dapat berupa apa saja? Yang pertama, ada perubahan tanggal kedatangan dan keberangkatan. Yang kedua, ada perubahan jenis kamar. Yang ketiga, ada penambahan atau pengurangan jumlah tamu dan jumlah kamar. Dan yang terakhir, ada perubahan harga. Kemudian, kita akan lanjut. Apa tujuan pembelajaran materi KD hari ini? Yang pertama, siswa diharapkan dapat menjelaskan pengertian pembaharuan reservasi, di mana tujuan dari pembelajaran ini mengharapkan untuk siswa dapat menjabarkan dan memahami serta dapat menjelaskan apa itu pengertian dari pembaharuan reservasi. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan penyebab pembaharuan reservasi. Dan yang ketiga, siswa dapat menjelaskan dan menjabarkan dengan baik manfaat serta kerugian dari pembaharuan reservasi bagi hotel tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah pagi ini kalian bisa bergabung di kelas Front Office. Ibu absen ya, kameranya tolong dinyalakan ya. Pertama Abraham Willem. Abraham ada? Ada, Bu. Ya, Abraham ada. Ainul Yakin. Sip, Ainul Yakin udah ada. Andaru. Sip, Andaru. Anil Azhari. Anil. Ada, Bu. Coba kameranya, Nak. Sip, Anil ada. Arya. Arya ada. Hadir, Bu, hadir. Kameranya, Nak. Sip, Arya. Bunga Alvina. Hadir, Bu. Coba kameranya, sip, Bunga. Cahya Wildan. Cahya Wildan. Sip, kameranya udah ada. Musa kok nggak ada nih, Musa kemana dia? Muhammad Ariel. Ya, Muhammad Ariel rapi banget nih, bagus Ariel. Muhammad Rizky Haikal. Muhammad Rizky Haikal ada? Coba kameranya, Nak. Sip, bagus, rapi nih Rizky. Zaki Hidayat. Zaki Hidayat. Hadir, Bu. Coba kameranya. Kameranya, Nak. Ya, Bu. Sip. Rambutnya dipotong tuh. Zaki Hidayat panjang banget. Ya, oke. Si El Al-Kafi ada? Si El Al-Kafi ada nggak? Sip. Ya, bagus si El. Nabil Alfa. Yuk semuanya nyalakan kameranya dulu nih. Pandu, William, Nabil, Bunga, si El, Irfan, Rizky Haikal, Eka, Cynthia, Cindy, Zaki juga nih belum dinyalain. Ayo nyalain dulu yuk kameranya yuk. Permisi, Bu. Tadi saya udah chat Niko, dia bilang dia bikin SIM, Bu. Oh, Niko bikin SIM. Oke. Tapi Mm? ya, tapi tadi dia udah izin ke wali kelas saya. Ke Madam ya? Dia udah izin ke wali kelas saya. Iya. Iya, udah izin ke Madam dia bilang. Iya, ke Bu Nur kan? Dia mau Oke. jadi Gojek ya? Ya udah ya nggak apa-apa.
Oke, selanjutnya sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa. Ibu akan menunjuk satu orang untuk memimpin doa. Randi, tolong pimpin doanya ya. Doa untuk pembelajaran kali ini. Dipersilahkan Randi. Untuk memulai pelajaran, alangkah baiknya lalu berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Alhamdulillah ya, kita sudah berdoa. Selanjutnya menyuruh kalian ya untuk mencari tahu apa itu pembaruan reservasi. Nah, jadi pembaruan reservasi itu apa? Coba satu orang kemukakan atau beritahu ibu apa itu pembaruan reservasi. Coba Surya Budiman, apa itu pembaruan reservasi, nak? Gak usah ditranslasi. Cari. Yang kamu tahu tuh apa sih tentang pembaruan reservasi? Atau mungkin yang lainnya bisa bantu? Teman-teman yang lain, pembaruan reservasi itu apa sih? Ayo dong, satu orang. Kan kemarin udah ibu suruh coba cari dan baca-baca. Kalau belum ada yang tahu, ibu putar videonya ya. Nanti coba kalian simpulkan. Masalah yang sering saya hadapi dengan karyawan, biasanya dengan sales. Dengan sales itu kebanyakan sales terima reservasi grup yang nggak cuma 1-2 kamar, lebih dari itu tanpa konfirmasi ke reservasi dulu. Jadi mereka juga nggak memastikan kamarnya tersedia atau enggak. Nah itu masalah banget buat reservasi. Kita harus putar otak gimana caranya bisa kamar itu dapat semua gitu. Semua kamar itu bisa kita terima gitu. Jadi solusinya pertama saya tawarkan ke salesnya dulu untuk mungkin ditanyakan ke grupnya apakah bisa dikurangi kamarnya karena memang available-nya segini gitu. Ketersediaannya memang terbatas. Kedua, saya tawarkan karena kita ada kamar yang bisa untuk 3 orang. Jadi mungkin kalau memang berkenan di kamar yang 3 orang gitu, ya bisa saya bantu. Ketiga mungkin ya saya kembali ke salesnya. Mungkin next time kalau ada reservasi bisa konfirmasi dulu ke front desk, ke front office atau ke reservasi apakah kamarnya tersedia atau enggak. Itu sih solusi yang biasanya saya kasih ke sales kalau mereka kelebihan kebobolan pemesanannya gitu. Video ini tentang pembatalan reservasi. Jadi nanti video yang tadi ibu share aja di grup. Nanti coba kalian tonton dan analisis sendiri ya. Sekarang ibu mau presentasikan tentang pembaruan reservasi. Pembatalan reservasinya minggu depan. Pembaruan reservasi ya. PowerPoint-nya udah kelihatan, nak? Udah kelihatan PowerPoint-nya? Udah, Bu. Nah, pembaruan reservasi. Nah, tujuan pembelajarannya adalah setelah pembelajaran ini siswa diharapkan untuk dapat mengemukakan pengertian dari pembaruan reservasi. Jadi pembaruan reservasi itu apa sih sebenarnya? Lalu yang kedua adalah siswa dapat menjelaskan penyebab dari pembaruan reservasi. Jadinya pembaruan reservasi itu disebabkan oleh apa sih? Apa yang menyebabkan orang dapat memperbarui reservasinya gitu. Atau tamu bisa memperbarui reservasinya tuh karena apa aja gitu. Terus yang ketiga adalah siswa dapat menjelaskan manfaat dan kerugian pembaruan reservasi bagi hotel. Jadi siswa sebagai seorang petugas reservasi atau petugas yang mengurus pemesanan kamar tamu dapat menjelaskan nih manfaatnya apa nih adanya pembaruan reservasi. Terus kerugiannya apa saja nih tentang pembaruan reservasi yang dapat mempengaruhi kinerja atau hotel itu seperti apa gitu ya.
Itu untuk tujuan pembelajarannya. Nah, selanjutnya adalah pengertian pembaharuan reservasi. Coba ini dibacakan oleh Kalista. Coba Kalista dibacakan pengertian pembaharuan reservasi. Kalista, pengertian pembaruan. Ya. ini dilanjutkan, Nak. 1. Pengertian pembaharuan reservasi. Perubahan pemesanan atau reservasi kamar, amendment of reservation, adalah perubahan yang terjadi atas suatu pemesanan kamar sebelum kedatangan tamu yang bersangkutan ke hotel. Perubahan pemesanan ini dapat berupa 1. Perubahan tanggal kedatangan dan keberangkatan, 2. Perubahan jenis kamar, 3. Penambahan atau pengurangan jumlah tamu dan jumlah kamar, 4. Perubahan harga. Ya, jadi pembaharuan reservasi itu memiliki nama lain amendment of reservation. Ada juga yang disebut sebagai change of reservation. Jadi kalau ada yang bilang amendment atau change reservation itu sebenarnya sama ya, artinya adalah pembaharuan reservasi. Nah, ini terjadinya itu di sebelum kedatangan tamu, bukan pas tamu udah datang atau tamu udah di depan meja front office-nya. Jadi bukan ya, tapi sebelum tamu datang. Bisa hamin 1 jam, 2 jam, atau mungkin hamin 1 hari, hamin 3 hari, tergantung kebijakan hotelnya menerima perubahan reservasinya itu hamin berapa maksimalnya, apakah hamin 1 atau hamin beberapa jam boleh, seperti itu ya. Nah, perubahan pemesanan atau perubahan dari pembaruan reservasi ini itu bisa terjadi karena 4 hal, yaitu yang pertama perubahan tanggal kedatangan dan keberangkatan. Jadi yang ini bisa diubah nih, tanggal kedatangannya dan juga keberangkatan atau kepergian tamunya. Istilah singkatnya itu adalah perubahan tanggal check-in dan juga check-out-nya si tamu itu. Terus yang kedua, perubahan jenis kamarnya. Jadi jenis kamarnya tuh boleh diubah, misalnya dari standard room ke deluxe room atau ke VIP room, itu boleh. Nah, yang ketiga adalah penambahan atau pengurangan jumlah tamu dan jumlah kamar. Kan bisa jadi kan tamunya ada yang cancel, misalnya tamu grup. Tadinya mereka ber-10, tapi 3 orang nggak jadi ikut. Nah, berarti kan ada cancel jumlah kamar kan. Nah, ada pengurangan jumlah tamu. Nah, itu bisa, atau mungkin penambahan, mungkin tamu grupnya bertambah 2 orang, 5 orang, atau sekian orang. Itu juga boleh dilakukan di hotel. Nah, yang terakhir adalah perubahan harga. Nah, perubahan harga ini menyangkut dari perubahan jenis kamar, perubahan dari jumlah tamunya, dan juga perubahan special request. Jadi kalau special requestnya berubah, mungkin berkurang atau bertambah, itu harganya juga pastinya berubah kan, pasti ada penambahan atau pengurangan harga dari special request. Atau kalau misalnya tamunya bertambah, berarti kan ada penambahan dari jumlah kamar. Nah, jumlah kamar berarti kan ada kamar lainnya yang dipesan. Nah, jadi harganya berubah, mungkin bisa jadi meningkat kan harganya dari misalnya yang tadi 1 juta menjadi 2 juta, seperti itu. Perubahan jenis kamar juga mempengaruhi kan. Kalau jenis kamarnya dari standar room ke VIP room, otomatis kan harganya bertambah kan. Nah, seperti itu. Tapi kalau untuk perubahan tanggal dan juga misalnya perubahan check-in dan juga check-out, itu biasanya nggak ada harga tambahan atau nggak ada tambahan pembayaran. Kalau yang itu biasanya gratis ya, itu pengecualian. Lalu selanjutnya adalah penyebab pembaruan reservasi. Coba Kansa dibacakan. Kansa ada? Kansa kemana nih? Ya sudah, yang lain saja Ibu panggil. Bunga Alvina ada? Bunga Alvina? Coba dibacakan, Nak. 2. Penyebab pembaruan reservasi. Internal. 1. Adanya reschedule jadwal dari acara atau keperluan tamu. 2. Adanya keperluan atau urusan mendadak sehingga jadwal penginapan harus diubah. Eksternal. 1. Adanya bencana alam terlebih bersifat bencana sosial. 2. Adanya perubahan regulasi dari pemerintah atau hotel tersebut. Nah, kalau bencana alam atau bencana nasional, bencana alam dulu deh. Bencana alam itu contohnya apa, Nak? Gempa bumi, Lalu yang lainnya? banjir, Banjir. Lalu? longsor, Ya, kalau bencana nasional ada yang tahu nggak? Kalau bencana nasional itu apa? demo,
Ya boleh, demo bisa jadi kalau besar banget. Nah yang lain bencana nasional ada lagi nggak yang tahu? Nah, kalau bencana nasional, bedanya bencana alam sama bencana nasional adalah kalau bencana alam itu terjadinya di satu tempat. Misalnya nih, hotelnya itu di Bali. Nah, di Bali ada gempa bumi misalnya. Nah, ya udah yang terjadi bencana kan di Bali doang kan, berarti di daerah sekitar hotel itu doang. Nah, kalau bencana nasional itu bencananya itu mencakup seluruh negara atau bisa jadi seluruh Indonesia lah. Nah, bencana nasional itu bisa disebut juga seperti COVID-19 nih. Kalau COVID-19 kan terjadi di seluruh daerah kan di Indonesia, hampir 33 provinsi tuh ada yang terkena COVID-19 kan saat ini. Menjadikannya sih kayak gitu karena penyebarannya cepat banget. Nah, itu bisa disebut bencana nasional. Karena adanya bencana nasional, adanya COVID-19, jadi banyak hotel yang akhirnya tutup karena takut bisa menjadi penyebar COVID-19 atau disebut klaster baru. Jadi kalau bencana alam itu biasanya cuma di satu daerah dan mempengaruhi kinerja satu daerah doang nih. Kalau bencana nasional tuh mempengaruhi seluruh negara, hampir mempengaruhi kinerja seluruh negara. Seperti itu ya. Dan lalu selanjutnya Ibu akan menjelaskan nih kalau yang internal dan juga eksternal dari penyebab pembaruan reservasi. Nah, kalau yang internal kan ada reschedule jadwal kan atau acara dan keperluan tamu. Ini tuh tergantung tamunya. Emang berubah mungkin karena ada suatu halangan atau mungkin karena ada suatu pekerjaan. Jadinya dia ada reschedule jadwal. Nah, ini boleh nih tamunya menelpon hotel untuk mengganti tanggal dari dia check in dan check out karena ada reschedule jadwal kan. Lalu yang kedua, adanya keperluan atau urusan mendadak sehingga jadwal penginapan harus diubah. Nah, keperluan dan urusan mendadak ini seperti apa contohnya? Seperti misalnya tamunya sakit atau mungkin tamunya ada urusan seperti kerabatnya meninggal dunia atau lain sebagainya, atau mungkin ada saudaranya yang mengalami sakit, kecelakaan dan sebagainya, atau mungkin ada kerabatnya yang menikah dan lain sebagainya sehingga harus diubah nih tanggal dia check in dan check out di hotel. Itu juga boleh tuh. Boleh saja dilakukan. Atau mungkin orang tuanya mau ikut untuk menginap di hotel. Nah, itu juga bisa nih. Jadi harus diubah karena ya orang tuanya tiba-tiba mau ikut, mendadak mau ikut. Jadi itu bisa diubah dan ditelepon ke hotel bahwa mau pesan satu kamar lagi. Itu juga boleh ya. Lalu kalau untuk eksternal, itu yang pertama kan tadi adanya bencana alam dan juga bencana nasional ya terutama. Nah, kalau adanya bencana alam dan bencana nasional itu mau nggak mau kan hotel bilang pada tamu bahwa hotel tidak beroperasi, jadi jadwalnya harus diubah atau tidak bisa menerima tamu saat ini. Mungkin di masa mendatang atau beberapa bulan lagi baru bisa menerima tamu. Nah, itu ya, itu bisa menyebabkan pembaruan reservasi kan. Itu dari eksternalnya, dari eksternal atau yang nggak bisa kita duga ya tiba-tiba terjadi. Nah, terus yang keduanya itu adalah perubahan regulasi dari pemerintah atau hotel tersebut. Kalau regulasi itu kan sebuah aturan ya. Jadi kalau pemerintah biasanya mengeluarkan aturan bahwa misalnya masyarakat belum boleh bepergian keluar rumah nih saat ini. Jadi belum boleh bepergian ke hotel atau terjadi PSBB ya kalau sekarang. Nah, itu jadinya akhirnya seluruh jadwal di hotel itu baik penginapan reguler, VIP, tamu luar negeri, dalam negeri semuanya jadi diundur atau diubah. Itu ya kalau dari pemerintah. Jadi kita harus ikut aturan dari pemerintah. Kalau dari hotel tersebut ya misalnya hotel mengalami permasalahan sendiri, misalnya terkena kasus atau lain sebagainya. Nah, itu hotel harus memberitahu tamu bahwa hotel belum bisa menerima tamunya di saat itu atau di saat check-in. Jadi harus ada perubahan-perubahan tertentu ya, seperti itu. Sebelum Ibu lanjut ke prosedur, ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan nggak terkait yang tadi nih, terkait penyebab pembaruan reservasi atau pengertian dari pembaruan reservasi? Ada yang ingin ditanyakan? Bu. Tidak. Kalau nggak ada, Ibu lanjutkan ya. Ini coba Fajar dibacakan prosedur pembaruan reservasi. Fajar ada nggak? Fajar.
Tadi ada nih Fajar absen. Fajar ada? Fajarnya nggak nyaut. Coba deh kalau gitu Moza. Coba Moza dibacakan prosedur pembaruan reservasi. Moza ada? Moza? Ketiduran apa nih Moza? Ya udah coba yang lain. Si El Al-Kafi ada si El? Ada, Bu. Dibacakan nak si El? Prosedur pembaharuan reservasi. Mengambil dan mengisi perubahan sesuai keinginan tamu dalam biangkot pemesanan kamar atau reservation form. 2. Mengambil dan membuat perubahan pada reservation slip atau diary. 3. Mengadakan perubahan dalam reservation density chart. 4. Menyimpan pada arsip sesuai perubahan tanggal tiba yang baru, di mana perubahan formulir yang terakhir selalu diletakkan paling atas. Benar ya tadi yang dibacakan oleh si El. Sampai sini coba kalian baca lagi nih step by stepnya atau prosedurnya dari awal sampai yang paling akhir ya. Nih, Ibu kasih waktu 5 detik untuk kalian baca lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ya. Sampai sini udah paham belum nih prosedurnya? Jadi pembaruan reservasi itu harus step by step ya dilakukannya. Nggak boleh kalian ngaca kayak yang nomor 2 jadi nomor 1, nomor 1 jadi nomor 3 kayak gitu, nggak boleh ya. Jadi harus sesuai nih kayak gini nih. Dari pertama kalian nerima telepon tamu bahwa dia mau perubahan atau pembaruan reservasi, nah itu kalian harus ngambil yang pertama itu reservation formnya dulu. Terus habis reservation formnya kalian ambil, bila ada memang perubahan ya udah baru kalian ambil reservation slipnya. Sampai yang terakhir kalian menyimpan dari formulir-formulir tersebut, dimana yang paling baru itu atau yang paling terakhir tadi di telepon tuh, nah itu kalian taruh nih di paling atas formulirnya supaya ketahuan gitu. Lalu selanjutnya manfaat dan kerugian pembaruan reservasi bagi hotel. Coba dibacakan lagi Kalista. Kalista ada nak? Kalista ada? Kalista kemana nih? Ini Ibu rekam loh, nanti Ibu kirim ke Bu Neneng. Coba dibacakan Kalista. Ya, Bu. Oke. Manfaat dan kerugian pembaharuan reservasi bagi hotel. Manfaat. Hotel dengan adanya pelayanan pembaharuan reservasi yang baik dapat menjadi nilai plus bagi tamu. Kerugian. Bila perubahan reservasi dilakukan dekat dengan tanggal check-in, bisa itu ya, bisa menimbulkan kerugian seperti hotel jadi menolak permintaan klien lain ditinggal permintaan klien lain ditinggal di tanggal yang sama. Namun tiba-tiba berubah, atau bila special requestnya atau bunga makanan dapat layu dan basi bila sudah dipersiapkan, tapi malah terjadi pembaharuan reservasi. Bila terlalu banyak tamu yang melakukan perubahan reservasi, maka hotel sulit memprediksi kamar siap jual. Dari manfaat dan kerugiannya ada yang mau ditanyakan nggak yang tadi sudah dibacakan oleh Kalista? Ada yang mungkin buat bingung atau kurang jelas, coba ditanyakan sebelum Ibu ke slide selanjutnya. Sudah jelas belum nak? Udah Bu. Udah nih, udah jelas. Ke slide selanjutnya berarti ya. Oke, bentar. Nah, sementara keuntungan dan kerugian reservasi bagi tamu hotel tuh apa? Ada yang tahu nggak jadinya setelah tadi melihat keuntungan dan juga kerugian reservasi bagi hotelnya? Kalau bagi tamu hotelnya tuh apa? Ada yang bisa ngasih tahu Ibu nggak? Keuntungan dan kerugian reservasi bagi tamunya, bagi tamu hotelnya apa? Coba satu orang atau beberapa orang sampaikan pendapatnya.
sebelum kita ke Ada saat datang dia tuh. betul. Lalu kalau keuntungan dan kerugian dari pembaruan reservasi bagi tamu apa? Keuntungannya? Nih, misalnya nih, tamu, dia tuh pingin perginya itu awalnya tanggal 12 Maret, tapi tiba-tiba ada masalah. Nah, dia tiba-tiba harus perginya atau bisa perginya tanggal 20 Maret. Nah, berarti keuntungannya apa bila ada fitur keuntungan pembaruan reservasi, Pandu? Berarti Bisa nge-reschedule gitu, Bu. bisa nge-reschedule. Ya, bisa nge-reschedule sesuai jadwalnya dia. Jadinya berarti uangnya dia misalnya uangnya si tamunya ini berarti hilang atau enggak? Enggak kan? Berarti uang dia enggak hilang. Jadi intinya adalah keuntungan bagi tamu dengan adanya fitur pembaruan reservasi adalah dia jadi mendapatkan jadwal yang sesuai dengan dirinya dia, mau dia berubah dari tanggal 12 ke tanggal 20, ya dia bisa tuh ngatur sesuai jadwal dia. Terus yang kedua, uangnya dia jadi tetap aman tuh di hotel, jadi nggak tiba-tiba hilang atau tiba-tiba dikembaliin. Kan sebel ya kalau kita udah pesan kamar terus kita tiba-tiba mau reschedule jadwal karena ada masalah, tapi uang kita tiba-tiba dibalikin gitu aja sama hotel, kan sebel. Nah, yang ketiga adalah keuntungan adanya pembaruan reservasi untuk tamu adalah si tamu ini nggak perlu susah-susah nyari hotel lagi di tanggal 20 atau tanggal yang tiba-tiba berubah itu. Kan kalau dia nyari hotel lagi kan bisa jadi hotel sebelahnya penuh misalnya, atau misalnya hotel lainnya lagi nggak nerima tamu, kayak gitu kan bisa jadi ngeribetin atau membuang-buang waktu dari si tamu itu. Nah, tamunya juga harus browsing lagi, hotelnya yang mana nih yang tanggal 20 ada ya gitu, yang ada yang bisa nerima tamu. Jadi tamu bisa lebih fokus terhadap pekerjaannya dan juga lebih efisien. Jadi itu keuntungan bagi tamu ada fitur pembaruan reservasi ya terutama. Kalau kerugiannya itu adalah biasanya kalau pembaruan reservasi itu ada fee tambahannya atau biaya tambahannya, misalnya 10% atau mungkin 5% kayak gitu. Tapi ada juga mungkin yang nggak ada biaya tambahannya, tergantung hotelnya. Cuma misalnya dia adanya biayanya kayak pajak gitu, pajak ataupun lain sebagainya ya, tambah-tambahan atau tip untuk tamu untuk pegawai itu juga yang harus diperhitungkan oleh tamu kan. Itu tuh kerugiannya. Paling sih kerugiannya kalau pembaruan reservasi lebih ke masalah keuangan si tamunya. Tapi kalau tamunya misalnya memang punya uangnya lumayan banyak, pekerjaannya bagus, ya mungkin itu nggak jadi masalah besar kan. Tuh. Lalu selanjutnya form pembaruan reservasi. Jadi di dalam pembaruan reservasi itu ada beberapa form ya. Nah, yang pertama ini kan reservation form biasa. Cuma bedanya ada new booking, amendment, cancellation ya. Nah, jadi form pembaruan reservasi atau amendment of reservation atau change of reservation itu bisa sama dengan yang reservation form yang pada saat awal booking. Nih kayak gini, ada hotel yang bentuk reservation formnya tuh ya disatuin semua sama lah, satu form untuk semua jenis booking, baik pembaruan, baik cancellation ataupun booking yang baru. Nih ada hotel yang buatnya kayak gini formnya. Lalu ada juga hotel yang buatnya kayak gini, jadi dipisah. Jadi form untuk booking dan juga untuk pembaruan atau change atau cancellation atau cancel itu dipisahkan. Jadi yang reservation formnya satu, cancellation atau change reservationnya itu juga satu kayak gini. Nah, yang kita pelajarin supaya lebih mudah adalah form yang ini. Nah, ini cara mengisinya gimana, Kak? Gimana ngisinya nih, Bu? Cara mengisi form ini. Kok ada yang old arrival date, ada yang new, terus ada kiri kanan kayak gini. Gimana sih cara ngisinya? Nah, cara mengisinya adalah kalau kita kan belajarnya tentang pembaruan. Berarti pertama kita tulis akunnya dulu. Akunnya itu atau ACCT di sini tulisannya ya paling atas. Nah, itu nomor dari reservasinya itu berapa? Nah, yang pertama kali booking, misalnya nomornya 12345.
Jadi ditulis 1, 2, 3, 4, 5. Nah, lalu untuk yang cancellation dan change-nya itu di checklist. Ini di cancel, tamunya minta cancel atau minta pembaruan atau change. Kalau change ya kita checklist yang change. Nah, untuk yang bagian bawah ini diisinya sesuai dari permintaan tamu. Kalau tamunya mintanya perubahan tanggal kedatangan ya terutama. Nah, ya udah kita tulis aja dia pertama kali atau old arrival date itu tanggal berapa? Misalnya tanggal 12 Mei gitu. Nah, terus nanti untuk departure-nya misalnya tanggal 20 Mei sampingnya. Itu yang tanggal lamanya ya. Nah, terus untuk tanggal barunya di bawahnya kan ada new arrival date. Nah, itu ditulis tanggal barunya itu misalnya jadi tanggal 15 Mei diubah. Ya udah ditulis 15 Mei tahun misalnya 2020. Nah, departure date-nya itu misalnya tanggal 22 Mei 2020. Ya udah ditulis 25 Mei 2020. Kayak gitu ya. Untuk bagian room type dan rate-nya kalau memang nggak diganti kosongin dulu aja. Nah, lalu untuk guest name itu ditulis nama tamunya siapa. Lalu change by-nya siapa nih yang mengganti reservasinya, tamunya atau sekretarisnya atau siapa, ditulis change by siapa. Pun itu nomor teleponnya dari si yang mengganti reservasi tersebut. Bisa nomor tamunya langsung atau mungkin nomor sekretarisnya atau nomor kantornya, tergantung ya. Nah, kalau ini berdasarkan perusahaan atau company, nah itu bisa ditulis nama perusahaannya apa, nomor teleponnya juga bisa ditulis. Nah, yang terakhir itu harus ada emailnya ditulis ya, untuk konfirmasi kembali terkait pembayaran yang baru kan atau penambahan pembayaran. Nah, billing instruction itu ditulis bayarnya pakai apa, apakah kredit card, virtual akun, debit card, atau cash ya, tergantung kebijakan hotelnya. Kalau Remax itu special request. Kalau misalnya ada penambahan special request itu juga ditulis nih di Remax. Misalnya tadinya cuma a cup of coffee ya, a cup of coffee misalnya tadinya, terus ditambahin mau tambahin gym atau salon atau layanan-layanan lainnya, nah itu ditulis ya. Untuk taken by itu ditulis dari penerima reservasinya, siapa tuh yang terima telepon pembaruan reservasinya, namanya ditulis. Date itu tanggal dari pembaruan reservasi itu. Nah, kalau get in by itu yang memasukkan ke sistem komputer ya, itu ya ditulis nama petugasnya siapa, tanggalnya atau date-nya juga ditulis seperti itu. Perhatikan reservation ya, baik reservation form pembaruan atau amendment form itu harus diubah sesuai dengan permintaan tamu. Jadi jangan nih kalian ngadi-ngadi, tamunya nggak ngubah, tiba-tiba kalian ubah. Misalnya tanggalnya tadinya tanggal 12 Mei nih, jamnya tuh jam 12. Tapi kalian tiba-tiba bilang dia berubah tanggal 15 Mei, jamnya jam 3 sore gitu. Padahal si tamunya cuma bilang berubahnya tanggal 15 ya Mbak, jadi tanggal 15 Mei gitu. Tapi kalian malah ngadi-ngadi, ya udah jadiin aja jam 3. Jangan sampai kayak gitu ya. Kalau dia bilangnya cuma berubah tanggalnya doang, ya udah tanggalnya yang diubah, jam check-in-nya jangan diubah. Ubahnya sesuai dengan permintaan tamu. Karena kalau misalnya kesalahan sedikit aja, kalian dapat komplainnya tuh panjang lebar pasti, baik dari tamu ataupun mungkin dari atasan kalian. Nah, lalu pastikan selalu konfirmasikan harganya. Ada perubahan harga itu harus dikonfirmasikan ya. Lalu fasilitas yang didapat tuh setelah perubahan apa aja, itu harus dikasih tahu atau dikomunikasikan ya kepada tamu agar tidak terjadi miskomunikasi. Kalau terjadi miskomunikasi akan terjadi hal-hal yang ribet atau tidak diinginkan kan, jadinya mengganggu juga kinerja kita, mungkin lebih ke mental juga kan, keganggunya kan, kayak jadi nggak fokus terhadap kerjaan pertama. Jadi harus selalu konfirmasikan harga dan fasilitas ataupun apapun yang memang akan didapatkan oleh tamu supaya tidak terjadi miskomunikasi. Nah, selanjutnya adalah kesimpulan. Coba yuk pada buat kesimpulan. Coba Pandu, pembaruan reservasi itu apa? Pandu, pembaruan reservasi adalah Pembaruan apa Miss? Pembaruan reservasi adalah itu apa Pandu?
Coba dijelaskan, kamu jelaskan pembaruan reservasi apa? Pembaruan reservasi adalah perubahan yang terjadi atas suatu pemesanan kamar sebelum kedatangan tamu yang bersangkutan ke hotel. Ya, sip. Betul itu ya. Kata Pandu. Nah, terus alasan tamu melakukan pembaruan reservasi dibagi menjadi eksternal dan coba Zamara, pembaruan reservasi itu dibagi menjadi eksternal dan apa? Eksternal dan internal. Ya, tepat banget. Nah, kalau eksternalnya tuh apa? Coba siapa ya? Ibu panggil coba Syahda. Alasan pembaruan reservasi karena eksternal tuh, itu karena apa? Syahda keluar Oh, Syahda. gara-gara sinyal. Oh, sinyal. Ya udah berarti Ibu ganti. Sabrina coba alasannya apa? Tamu melakukan pembaruan reservasi, tapi bayinya bayi eksternal atau dari luar keinginan tamunya itu, dan juga keluar dari keinginan hotelnya. Itu apa coba kalau eksternal? Kalau eksternal itu adanya bencana alam, Bu, Lalu? karena perubahan regulasi dari pemerintah atau hotel tersebut. Nah, ya, betul kata Syahda. Nah, kalau internalnya apa? Coba Cindy, coba kalau internalnya apa, Cindy? Kalau internal itu dari dalam ininya ya, Bu. Apa dalam apanya? Dari si tamunya loh, internal tuh. Misalkan dia ada halangan kayak jadwal lain di luar ini sendiri, urusan dia sendiri, Bu. Gitu ya. Ya betul kata Cindy. Lalu prosedur pembaruan reservasi itu dari awal sampai akhir itu seperti apa sih? Ada 4 step tuh. Coba Anil, prosedurnya kayak gimana sih, Anil? Kan tadi udah Ibu suruh baca tuh. Udah dibacakan juga sama teman kalian. Anil, ada Anil? Anil Azhari? Anil gak ada, Ibu ganti nih. Cynthia. Coba Cynthia jelaskan prosedurnya dari awal sampai akhir. Dari yang pertama sampai yang keempat tadi. 1. Mengambil dan mengisi perubahan sesuai keinginan tamu dalam kamar. 2. Buat perubahan pada reservasi slip atau dia. 3. Mengadakan dalam reservasi destiny card. 4. Menyimpan pada sesuai perubahan tanggal yang baru, di mana perubahan voucher yang terakhir selalu letak. Letakkan di atas, yang paling baru itu perubahannya diletakkan di paling atas ya formnya. Nah, lalu terima kasih tadi Cindy, walaupun agak hilang ya sinyalnya, nggak apa-apa. Lalu yang kelima, manfaat dan kerugian reservasi nih bagi hotel. Coba Irfan sebutkan. Irfan ada? Irfan Hakim? Iya, Bu, suaranya putus-putus. Oh iya, coba dijelaskan manfaat dan kerugian reservasi bagi hotel. Coba Irfan. Manfaatnya, pelanggan dapat merubah klien atau merubah tanggalnya, tanggal yang diinginkannya. Itu manfaat. Lalu ada lagi nggak manfaatnya? Atau kerugiannya deh Irfan. Nanti mungkin yang lain bisa menambahkan ya manfaatnya apalagi. Kerugiannya apa tuh? Adanya fitur reservasi atau pembaruan reservasi bagi hotel. Kerugiannya hotel dapat kehilangan kamar yang sudah dipesan. Lalu tadi special requestnya jadi apa kalau misalnya tiba-tiba tamu mengubah tanggal? Special request
special request-nya dapat hilangkan tamu merubah pemesanan kamar. Special request-nya tadi ya bisa basi, bisa rusak. Kalau misalnya waktunya udah lama, misalnya special request-nya makanan nih, udah disiapin nih dari H-3, tamunya tiba-tiba melakukan perubahan nih. Jadi misalnya seminggu setelahnya, misalnya udah disiapin dari tanggal 11 nih buat tanggal 12. Tamunya malah tiba-tiba mintanya berubah jadi check-in-nya tanggal 15. Berarti kan hotel rugi dong. Kan karena special request-nya itu udah rusak atau udah basi kalau tanggal 15, berarti kan hotel harus menyediakan bahan-bahan dan buat barang yang baru lagi kan. Nah kayak gitu, itu ya kerugiannya. Nah selain itu ada lagi nggak yang bisa jelasin manfaat dan kerugian adanya pembaruan reservasi nih di hotel? Tadi ada lagi loh. Ayo apa? Oke, manfaat lainnya adalah si hotel ini jadi bisa memberikan pelayanan yang baik bagi tamu. Jadi sesuai dengan kemauan tamu. Semakin hotel bisa menyesuaikan layanannya terhadap kebutuhan dan juga keinginan tamu, maka hotel akan dinilai paling atau lebih baik dari tamu. Jadi tamu akan menilai, wah hotel ini adalah hotel yang terbaik karena mereka mampu melakukan hal-hal atau memenuhi kebutuhan kami, memenuhi kebutuhan dari tamu. Gitu. Jadi semakin hotel, semakin banyak nih hotel atau semakin bagus hotel, itu dinilai dari semakin baiknya pelayanan si hotel terhadap tamu, baik dalam pemenuhan fasilitas yang tamu inginkan ataupun mungkin special request ataupun misalnya hotel dapat membantu tamu mengisi form atau apapun dengan baik, dengan ramah, dengan sangat baik lah pokoknya ya. Itu ya yang dinilai oleh tamu, manfaatnya itu. Nah kalau kerugian lainnya itu bagi hotel sendiri, ya itu tadi jadinya dia kerugian kayak kamarnya jadi sulit nih dihitung tiap bulan kalau setiap tamu atau semua tamu berubah-ubah nih tanggal check-in dan check-out-nya. Nah petugas reservasinya juga jadi kewalahan kan untuk menentukannya. Misalnya ada tamu yang malah jadinya bentrok atau tamunya malah jadinya nggak dapat kamar kan. Nah itu kerugiannya akan menjadikan keribetan kayak gitu tuh kalau misalnya tugasnya pakai bahasa Inggris. Terima kasih telah menghadiri pertemuan front office kali ini. Semoga materinya bisa kalian mengerti, bisa kalian pahami, dan jangan lupa nanti dikerjakan penugasannya ya tentang pembaruan reservasi yang akan Ibu share jam 11 di Google Classroom, atau mungkin bisa Ibu percepat sih nanti biar kalian bisa langsung mengerjakan. Dikerjakan dengan sebaik mungkin. Dan nanti video yang kemarin juga akan Ibu nilai juga. Nanti kalau ada yang kurang-kurangnya tolong dibaca dan tolong dipahami dan dipelajari. Kalau ada yang nggak ngerti, tanyain lagi aja ya di komentar Google Classroom-nya itu. Misalnya Bu, saya nggak ngerti nih, ini coba dong Bu jelasin lagi atau gimana. Atau kalian kalau mau PC Ibu atau mau tanya juga boleh tanya di WA ya. Nah sekian presentasi kali ini. Semoga kalian semua sehat selalu selama masa pandemi ini. Ya jangan kerumunan lah istilahnya. Kalau misalnya ada yang ngajakin ke mall atau ke bioskop saat ini, kalau emang nggak penting-penting banget ya jangan. Dan juga selalu minum vitamin dan makan makanan yang bergizi. Sekian, terima kasih presentasi dan juga pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan mengenai rubrik penilaian keterampilan pada metode pelajaran front office. Aspek keterampilan yang pertama, percakapan pembatalan reservasi. Di sini terdapat rentang skor sebanyak 1-6. Skor 6, jika di dalam teks percakapan pembaharuan reservasi buatan siswa terdapat 6 aturan yang sesuai. Skor 5, jika di dalam teks percakapan pembaharuan reservasi buatan siswa terdapat 5 aturan yang sesuai. Skor 4, jika di dalam teks percakapan pembaharuan reservasi buatan siswa terdapat 4 aturan yang sesuai.
Skor 3, jika di dalam teks percakapan pembaharuan reservasi buatan siswa terdapat 3 aturan yang sesuai. Skor 2, jika di dalam teks percakapan pembaharuan reservasi buatan siswa terdapat 2 aturan yang sesuai. Dan skor 1, jika di dalam teks percakapan pembaharuan reservasi buatan siswa terdapat hanya 1 aturan yang sesuai. Yang kedua, aspek keterampilan form pembaharuan reservasi. Di sini juga terdapat skor yaitu rentang 1 sampai 6. Nah, skor 6 jika di dalam form pembaharuan reservasi ini diisi oleh siswa dengan isian yang tepat sebanyak 6 item. Skor 5 diberikan jika di dalam form pembaharuan reservasi yang diisi siswa diisi dengan tepat yaitu 5 item. Skor 4 jika di dalam form pembaharuan reservasi yang diisi siswa diisi dengan tepat sebanyak 4 item. Skor 3 jika di dalam form pembaharuan reservasi yang diisi siswa diisi sebanyak 3 item dengan tepat. Skor 2 jika di dalam form pembaharuan reservasi yang diisi siswa ini diisi dengan tepat sebanyak 2 item. Dan skor 1 diberikan jika di dalam form pembaharuan reservasi ini diisi dengan tepat sebanyak hanya 1 item. Berikut adalah 6 aturan percakapan pembaharuan reservasi. Yang pertama, salam secara lengkap, waktu perkenalan, menawarkan bantuan. Yang kedua, ada alasan pembaharuan reservasi. Yang ketiga, adanya nomor pemesanan dan data diri tamu. Yang keempat, pastikan 2 hal di atas sama dengan yang ada di reservation form. Yang kelima, konfirmasikan ulang pesanan dan berikan total pembayaran yang baru untuk pembaharuan. Dan yang keenam, tawarkan bantuan kembali dan ucapkan terima kasih. Berikut adalah item pengisian form pembaharuan reservasi. Yang pertama, account harus diisi nomor pesanan kamar saat reservasi. Yang kedua, change harus di checklist. Yang ketiga, harus ditulis tanggal kedatangan, tanggal keberangkatan, nomor kamar, tipe kamar, harga rate kamar, email tamu, serta nomor telepon tamu. Yang keempat, tulis yang diubahnya di kolom yang sesuai. Yang kelima, nama tamu dan nama orang yang melakukan pembaharuan pesanan. Yang keenam, billing instruction diisi catatan apapun dari tamu terkait pembaharuan reservasi. Yang ketujuh, taken by dan key aid ditulis berdasarkan nama petugas yang menangani serta tanggal dan waktunya. Demikian, itulah penjelasan mengenai rubrik penilaian mata pelajaran front office. Sekian video Pembelajaran Dari kami, SMK Negeri 30 Jakarta. terima kasih. Terima kasih.